Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STEMBI Bandung Business School, jurusan Manajemen S1. Nama saya Zamuddin Yusuf, NPM 101189098. Nama saya Ramadina Aini Rizky, NPM 112111369. Nama saya Ridwan Gunawan, NPM 101189090. Nama saya Lisda Melani, NPM 112111391. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang perkuliahan matematika bisnis dengan materi logaritma, pangkat dan akar, deret dan pola bilangan, persamaan linier, dan fungsi kuadrat. Terima kasih. Materi yang pertama adalah pangkat dan akar, akan dijelaskan oleh Saudari Ramadina. Saya akan menjelaskan tentang kuadrat. Di sini saya memiliki 5 soal, di mana setiap soalnya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari kuadrat. Pertama, kita akan mencoba mengerjakan soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini, kita punya 2863 pangkat 0. Jika mengingat sifat pangkat, maka jika berapapun angkanya, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya akan 1. Berarti untuk penyelesaian soal nomor 1 ini, 2863 pangkat 0, hasilnya akan 1. Sekarang kita pindah ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, kita punya angka 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Di sini operasi perhitungannya adalah perkalian. Sifat pangkat, jika ada dua bilangan yang dikali, maka pangkatnya akan ditambah. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menambah pangkatnya. Jadi pengerjaannya adalah sebagai berikut. 4 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 4 pangkat 4. Nah, untuk hasil dari 4 pangkat 4 ini adalah 256. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita punya 9 pangkat 4 dibagi 9 pangkat 2. Berbeda dengan soal sebelumnya, jika operasi perhitungannya adalah pembagian, maka pangkat akan dikurang. Jadi, pengerjaannya adalah sebagai berikut. 9 pangkat 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 9 pangkat 2, di mana 9 pangkat 2 ini adalah 81. Sekarang kita pindah ke soal keempat. Di soal keempat ini, kita akan mengerjakan 16 pangkat min 2. Untuk soal ini, pengerjaannya adalah merubah menjadi bentuk pecahan karena pangkatnya minus. Nah, yang pertama dilakukan adalah membuat 1/16 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 1/256. Nah, untuk soal terakhir, kita harus merubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Cara pertama adalah membuat akar pangkat 3. Kenapa akar pangkat 3? Karena dalam pangkat, bilangan yang di bawah menjadi akar, sementara angka dan pangkat atas akan disimpan di dalam. Jadi 8 pangkat 2. Nah, pengerjaannya lalu menjadi 64 akar 3. Hasil dari 64 akar 3 adalah 4. Materi yang kedua adalah logaritma yang akan dijelaskan oleh Lisda Melani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal atau salah satu contoh dari soal logaritma. Salah satunya kita bisa lihat sama-sama caranya sampai penjabaran sampai isinya itu. Di sini ada soal 2 log 64. Berapa sih hasilnya dari 2 log 64? Kita sama-sama cari. 2 log 64 sama dengan 2 log 2 pangkat 6. 2 log pangkat 6 itu sama artinya dari 64. Jadi di sini 6 2 log 2, di mana persamaannya 6 2 log 2 itu 6 dikali 1. 6 kali 1 jadi 6, 2 log 2 6 kali 1 jadi sama dengan 6. Nah, jadi hasil dari 2 log 64 itu hasilnya itu 6. Nah, untuk selanjutnya contoh yang kedua, misalkan 6 log 216. Nah,
sama aja di sini. Nanti kita sama-sama isi, berarti 6 log 6 pangkat 3. Nah, sama di sini kita lihat, berarti di sini 3 6 log 6. Nah, 3 6 log 6 di sini kita jabarkan lagi. 3 log 6 itu berarti 3 dikali 1, hasilnya 3. Jadi 3 dari ini tuh hasil dari 6 log 216 hasilnya 3. Nah, untuk soal selanjutnya kita mensederhanakan. Contoh yang 3, soalnya 3 log 27 ditambah 3 log 6 dikurangi 3 log 2. Berapa sih ya? Sederhananya kita sama-sama rinci satu persatu. Di sini 3 log garing, berarti kan ini sama ya, 27 dikali 6 dibagi 2. Nah, di mana kita hitung lagi 3 log. Berapa sih 27 kali 6 dibagi 2? Kita hitung dulu, 6 dibagi 2, 3. 27 dikali 3, 81 ya. Berarti dikali 3 log 81. Nah, 3 log 81 berapa hasilnya? 3 log dari 81, 3 log 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Berarti di sini 3 log 3 pangkat 4 itu artinya itu sama dengan 4 dikali 3 log 3. Nah, sama dengan, berarti 4 dikali 1 ya. 4 dikali 1. 3 log 3 itu sama dengan 1. 4 kali 1 berapa? 4. Nah, jadi sederhananya dari 3 log 27 ditambah 3 log 6 dikurangi 3 log 2 itu hasilnya itu 4. Penjabarannya seperti ini. Nah, cukup sekian paparan atau salah satu contoh yang saya jelaskan terkait logaritma sama penyederhanaannya. Terima kasih. Materi yang ketiga adalah deret dan pola bilangan yang akan dijelaskan oleh Ridwan Gunawan. Nah, teman-teman, ini adalah contoh soal pola bilangan, yaitu tentukan suku ke-40 dari barisan 5, 11, 17, dan 23. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus cari B. Rumus B yaitu U2 dikurangi U1. Berarti U2-nya itu 11 dan U1-nya 5. Sama dengan berarti 11 dikurangi 5. Nah, bedanya berarti sama dengan 6. Selanjutnya kita cari A. A itu suku pertama. Suku pertama berarti 5. Nah, berarti B-nya ini, A-nya ini. Selanjutnya kita masukkan ke rumus umum, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kita langsung masukkan aja. Kita kan cari suku ke-40, berarti U40 sama dengan A-nya itu 5 ditambah N itu berarti 40 dikurangi 1 dikali B, bedanya yaitu 6. Oke, sama dengan 5 ditambah 40 dikurangi 1, 39 dikali 6 berarti 234. Nah, kita tinggal tambahkan U40 berarti 234 ditambah 5 yaitu 239. Oke. Nah, untuk soal yang kedua yaitu tentang deret aritmatika. Di sini diketahui deret aritmatika dengan suku ke-6 yaitu 9 dan suku ke-9 yaitu 21. Nah, yang ditanyakan yaitu suku ke-20. Maka langsung aja kita jawab. Pertama, kita tulis dulu U9 dikurangi U6 sama dengan berarti 21 dikurangi 9 sama dengan ini berarti 12. Dan ini lihat jarak U9 ke U6 yaitu 3. Berarti 3B. Nah, berarti 12 dibagi 3. B-nya sama dengan 4. Nah, setelah itu kita kan carinya U ke 20. Berarti U20 sama dengan kita cari U yang paling dekat ke U20 yaitu U9. Berarti U9 ditambah, lihat jarak U20 ke U9. Jaraknya itu 11. Berarti 11 kali B. Nah, sama dengan
Langsung masukkan saja U9-nya yaitu 21 ditambah 11 dikali 4 karena B-nya itu 4. Berarti 21 ditambah 44 sama dengan 65. Nah, berarti U ke-20 yaitu 65. Materi yang keempat adalah persamaan linier yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zamudin Yusuf. Untuk penyelesaian dengan cara substitusi, ya saya sudah ada satu soal. Diketahui ada dua variabel sebagai berikut. Yang pertama adalah 2x plus y sama dengan 9. Ini persamaan 1. Lalu ada 3x plus 2y sama dengan 15 untuk persamaan 2-nya. Kita akan menyelesaikan dengan cara substitusi atau dilakukan penggantian. Langkah pertama adalah kita akan ganti persamaan 1 ke persamaan 2. Sebelumnya kita akan rubah persamaan 1. Ya, bentuk persamaan 1 kita rubah menjadi y sama dengan 9 minus 2x. Ya. Kita akan masukkan persamaan 1 tersebut ke persamaan 2. Ya, persamaan 2-nya tadi ada 3x plus 2y sama dengan 15. Ya, nanti y ini kita akan rubah menjadi 9 minus 2x. Maka kan kita dapatkan adalah 3x plus 2, ya dalam kurung 9 minus 2x sama dengan 15. Ya, hasilnya adalah 3x plus 2 kali 9 ini 18, 2 kali min 2x sama dengan min 4x sama dengan 15. Hasilnya adalah 3x min 4x sama dengan min x. Ya, 18 positif, kita pindah ke kanan menjadi min 18. Jadi min x sama dengan 15 dikurang 18. Sehingga min x sama dengan min 3. X-nya sendiri adalah 3. Lalu langkah kedua, kita akan ganti x yang sudah tadi kita dapatkan di langkah pertama ke persamaan kedua. Ya, persamaan kedua tadi 3x plus 2y sama dengan 15. Lalu kita rubah nih 3x-nya kita ganti 3. Jadi 3 ya dikali 3 plus 2y sama dengan 15. Hasilnya adalah 9 plus 2y sama dengan 15. Lalu di sini 9-nya kita akan pindah ke sisi kanan menjadi 2y sama dengan 15 min x. Ya, y-nya sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya adalah y sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3, 3. Lalu cara berikutnya kita akan menyelesaikan dengan cara eliminasi. Soalnya sama, ya diketahui dua variabel, ya 2x plus y sama dengan 9 dan 3x plus 2y sama dengan 15. Kita akan menyelesaikan dengan cara eliminasi atau dihilangkan. Ya, langkah pertama adalah kita akan mengeliminasi variabel x pada persamaan 1 dan persamaan kedua. Ya, tadi kita udah ada dua soal. Ya, di sini kita akan mengeliminasi variabel x nih. Ya, variabel x-nya kita akan rubah. Caranya adalah dengan menyamakan koefisien dari variabel x tersebut. Caranya adalah yang mudahnya untuk persamaan 1 kita akan kali 3 dan untuk persamaan yang kedua kita akan kali 2. Hasilnya adalah 2x dikali 3 sama dengan 6x plus y dikali 3 plus 3y, 9 dikali 3 sama dengan 27. Lalu 3x dikali 2 sama dengan 6x, 2y dikali 2 sama dengan 4y, dan 15 dikali 2 sama dengan 30. Ini variabel x-nya koefisiennya sudah sama. Untuk menghilangkannya maka kita akan kurangi. 6x dikurang 6x sama dengan 0, ya tidak ada lagi sisa. Lalu positif 3y dikurang 4y sama dengan min y. 27 dikurang 30 sama dengan min 3. Sehingga y sama dengan 3. Langkah kedua kita akan mengeliminasi variabel y pada persamaan 1 dan 2. Ya. Untuk menyamakan koefisien dari variabel y maka kita akan lakukan pengali. Ya, untuk persamaan 1 kita akan kali 2, persamaan 2 kita akan kali 1. Hasilnya adalah 2x dikali 2 sama dengan 4x, y dikali 2 sama dengan 2y, 9 dikali 2 sama dengan 18. 3x dikali 1 tetap 3x, 2y dikali 1 tetap 2y, dan 15 dikali 1 tetap 15. Nih koefisien untuk variabelnya udah sama nih, berdua. Untuk menghilangkannya maka kita akan kurangkan. 2y dikurang 2y hilang, ya 4x dikurang 3x sama dengan x, dan 18 dikurang 15 sama dengan 3.
Jika kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Nah, dari sini maka himpunan penyelesaiannya adalah 3, 3. Ya, baik. Tadi berarti dari cara penyelesaian dengan cara substitusi dan cara eliminasi hasilnya sama ya untuk dua persamaan ini. Materi yang kelima adalah fungsi kuadrat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zamudin Yusuf. Contoh soalnya adalah diketahui fungsi kuadrat y sama dengan fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c, yaitu y sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Pertanyaannya yang pertama adalah berapa a, b, dan c. A di sini, ya a di sini adalah koefisien dari variabel x kuadrat, yaitu 1. Lalu b di sini adalah koefisien dari variabel x, yaitu min 4. Lalu c adalah konstanta atau 4. Ya, pertanyaan berikutnya, grafiknya terbuka kemana? Ya, dikarenakan A sama dengan 1 atau positif, maka grafik terbuka ke atas. Ini sudah ketentuan ya. Lalu untuk C, titik potong dengan sumbu Y. Ya, hal ini diperoleh dari X sama dengan 0. Jadi dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4, X-nya, ya kita akan ganti X-nya menggunakan 0, ya, dengan angka 0. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 plus 4, sehingga Y sama dengan 4. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu Y adalah 0,4. Ya, pertanyaan berikutnya, sumbu simetris. Sumbu simetris formulanya adalah X sama dengan min B dibagi 2A. Sama dengan min, dalam kurung min 4, tadi B-nya min 4 ya, dibagi 2 dikali 1. Sehingga X-nya sama dengan 4/2 dan X sama dengan 2. Pertanyaan yang berikutnya, besarnya D atau diskriminan, formulanya D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan min 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4. Sehingga hasilnya adalah D sama dengan 16 min 16 dan D sama dengan 0. Lalu nilai Y minimum. Karena tadi sudah diketahui ya, X-nya sama dengan 2, maka untuk persamaan ini X-nya kita akan ganti dengan 2, sehingga Y sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 4. Sehingga Y sama dengan 4 dikurang 8 dikurang 4, dan Y sama dengan 0. Ya, pertanyaan berikutnya terkait dengan koordinat titik puncak. P adalah X puncak dan Y puncak. Ya, tadi sudah kita hitung X-nya sama dengan 2 dan Y-nya adalah 0. Jadi P di sini adalah 2,0. Nah, untuk sketsa grafiknya sendiri tadi sudah kita ketahui koordinat titik puncaknya ada di sini. Ya, ada di sini. Titik puncaknya adalah P 2,0, lalu kita ada juga titik potong dengan Y di 0,4, lalu ada sumbu simetris di X sama dengan 2, sehingga sketsa grafiknya akan seperti ini. Sekian pemaparan materi kuliah Matematika Bisnis dari kelompok kami. Mudah-mudahan materi yang telah kami paparkan bisa berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.